Masa kampanye pilkada sudah dimulai sejak hari ini 25 September sampai nanti tanggal 23 November 2024. Nah pemirsa, berdasarkan peraturan KPU nomor 13 tahun 2024 tentang masa kampanye, tentu ada sejumlah aturan main yang harus dipatuhi oleh peserta pilkada dalam pelaksanaan kampanye. Kita akan lihat apa saja aturan main yang harus dipahami di pilkada 2024 karena semua tentu punya aturan main. Yang pertama pemirsa, sebenarnya untuk siapa saja aturan ini harus dipahami dan siapa saja ini adalah yang pertama, kampanye ini dilaksanakan oleh parpol peserta pemilihan ataupun paslon. Kemudian kampanye bisa dilaksanakan oleh gabungan partai politik peserta dan juga tim kampanye. Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat. Ini adalah orang-orang yang mungkin bisa melakukan kampanye di dalam Pilkada Serentak 2024 ini pemirsa. Nah selanjutnya di slide kedua kita lihat. Di slide kedua, anggota masyarakat sebenarnya dilarang untuk mengikuti kegiatan politik kecuali memang adalah peserta dari kampanye. Ini tertera di dalam peraturan KPU nomor 13 tahun 2024. Kemudian apa saja materi kampanye yang diizinkan? Sebelumnya sudah disampaikan kalau materi kampanye yang diizinkan adalah untuk menyampaikan visi misi, pembangunan jangka panjang dan juga program kerja yang diusung oleh pasangan calon yang berlaga di dalam Pilkada 2024. Kemudian materi kampanye ini boleh disampaikan baik secara tertulis ataupun secara lisan. Jadi ada banyak cara yang biasanya digunakan untuk melakukan kampanye. Apa caranya pemirsa? Ada beberapa metode kampanye yang biasanya bisa dilakukan. Dan selama ini di setiap kali ada pemilihan umum kita sudah lihat metode kampanyenya. Yang pertama ada pertemuan terbatas namanya. Kemudian yang kedua adalah pertemuan tatap muka. Ini sederhana jika Anda menemukan ada yang sedang menggelar kegiatan kampanye kemudian bisa bertemu langsung dengan pasangan calon, nah itu adalah bagian dari pertemuan tatap muka. Kemudian ada juga penyebaran bahan kampanye pilkada kepada umum. Kalau seandainya Anda melihat ada selebaran yang berisi tentang apa saja visi misi satu pasangan calon, nah itu adalah salah satu metode kampanye. Dan juga pemasangan alat peraga. Kampanye pilkada di tempat umum ini biasa dilakukan, baik untuk pemilihan legislatif, pilpres kemarin, bahkan saat ini nanti pilkada serentak 2024, Anda akan menemukan banyak yang memasang alat peraga di mungkin jalan-jalan protokol, kemudian kita bisa lihat di banyak tempat umum. Selanjutnya pemirsa, ada metode kampanye lain yang tentu familiar juga bisa kita temui melalui media sosial, baik di Instagram, di Facebook, di aplikasi atau platform apapun itu bisa dilakukan kampanye. Kemudian ada iklan media massa, cetak, elektronik dan juga media daring atau online. Ada di rapat umum dan juga yang ini adalah yang paling menarik karena ini membuat masyarakat menjadi kritis, melek demokrasi. Ada debat pasangan calon tentang materi kampanye pemilu pasangan calon. Nah selanjutnya pemirsa ada pula sejumlah larangan pada saat kampanye. Dan larangan ini tidak boleh dilakukan sama sekali. Dan pada saat Anda melihat tentu jika ada yang melakukan larangan-larangan ini tentu bisa melakukan atau menyampaikan laporan kepada Bawaslu. Ada beberapa listnya pemirsa, kita lihat. Yang pertama adalah mempersoalkan terkait dengan dasar negara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, para paslon dan partai politik. Ini tidak boleh. Ada black campaign, kemudian politik identitas, sebenarnya itu tidak boleh dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah melakukan kampanye berupa hasutan, fitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan dan kelompok masyarakat. Tidak boleh dilakukan. Pokoknya yang berhubungan dengan memecah belah masyarakat tidak boleh dilakukan. Selanjutnya pemirsa adalah menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan kepada perorangan, kelompok masyarakat dan ataupun parpol. Sudah tentu tidak boleh dilakukan. Apalagi jika ada paslon yang melakukan hal ini, mungkin Anda tidak mau memilih. Selanjutnya, mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah. Kemudian merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye. Ini juga dilarang pemirsa, menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah atau daerah. Menggunakan tempat ibadah dan pendidikan juga tidak boleh dilakukan, ini tidak etis. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki atau kendaraan di jalan raya. Kemudian melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal. Ini juga tidak boleh dilakukan. Nah, jadwalnya bagaimana? Hari ini sudah bisa dilakukan, nanti sampai tanggal 23 November 2024. Dan sebagai masyarakat tentu kita harus berpartisipasi aktif, mematuhi aturan yang sudah ada, dan jika Anda menemukan pelanggaran-pelanggaran, tentu segera laporkan demi demokrasi yang lebih baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.